Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membawakan analisis brand loyalty masyarakat pada McDonald. Kelompok 4 berisi dari Ahmad Rama, Ahmad Iqbal Fikri Adianto, saya sendiri, Azril Davito, Indah Permatasari, Desa Marcella Putri, dan Julhaida Septiani. Di sini saya akan membacakan latar belakang McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger nama Big Mac, McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. Pada tahun 2009, PT Resco National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company yang disingkat jadi MIPCO yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Hingga saat ini PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald's tersebar di berbagai kota di Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Definisi brand atau merek. Branding adalah seni menyelaraskan apa yang Anda ingin orang pikirkan tentang perusahaan Anda dengan apa yang sebenarnya dipikirkan orang tentang perusahaan Anda, dan sebaliknya. Menurut Philip Kotler, merek didefinisikan sebagai nama, istilah, simbol tanda, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk. Peranan dan kegunaan merek. Bisnis tidak akan bisa berjalan jauh tanpa iklan. Branding dan perikanan berjalan beriringan. Jika Anda ingin memiliki iklan yang lebih baik untuk bisnis Anda harus berusaha menciptakan merek terlebih dahulu. Saat Anda mengiklankan bisnis Anda ingin semuanya kohesif dan mewakili identitas dan nilai bisnis Anda. Desain logo McDonald's sangat terkenal dengan golden arches-nya, yang menjadi inspirasi bagi para desainer grafis. Dimanapun Anda tinggal, siapapun dapat dengan mudah mengenali lengkungan ini dari jarak bermil-mil jauhnya. McD tidak memiliki logo ini selamanya. Itu sebabnya McDonald's adalah studi kasus yang bagus untuk memahami pentingnya desain logo. Selanjutnya ada strategi merek. Tagline McDonald's, I'm loving it, berlaku di hati para pelanggannya. Ini adalah restoran nomor satu di dunia yang menyajikan beberapa burger dan kentang goreng terbaik di kota. Makanan cepat saji yang ditawarkan oleh McDonald's bukan satu-satunya sorotan bisnis. Restoran bangga menawarkan nilai untuk uang. Ini adalah alasan pertama mengapa McDonald's terus berusaha meningkatkan layanan pelanggan mereka. Dari pengiriman cepat hingga kebersihan, McDonald's telah mempertahankan reputasi di pasar yang sulit dikalahkan merek-merek baru. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesa Marcella Putri. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. 1. Brand awareness, kesadaran merek. Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. 2. Brand perceived quality atau kesan kualitas merek. Pengertian kesan kualitas merek menurut Eicher adalah persepsi pelanggan mengenai keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 3. Brand loyalty atau loyalitas merek. Kesetiaan merek atau brand loyalty dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk membelinya di masa depan. Keempat, brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai bentuk
yang bermakna. Lalu di sini ada piramida brand loyalty. Yang pertama ada switcher atau price buyer yang berada di piramida paling bawah, yaitu merupakan tingkatan loyalitas yang paling dasar. Pembeli tidak loyal sama sekali terhadap suatu merek. Yang kedua ada habitual buyer. Di sini dia ada di posisi kedua dari bawah, adalah pembeli yang puas dengan produk atau setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan dan membeli merek produk tertentu karena kebiasaan. Yang ketiga, satisfied buyer adalah orang-orang yang puas namun mereka memikul biaya peralihan atau switching cost, yaitu biaya dalam waktu, uang, dan resiko kinerja sehubungan dengan tindakan beralih merek. Lalu yang kelima, di sini ada commit buyer. Dia berada di paling atas, yaitu adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna dari suatu merek. Merek tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari segi fungsi maupun kebiasaan suatu ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. Jadi mereka berkomitmen untuk memakai merek tersebut karena kebiasaan. Lalu di bawah commit buyer di sini ada liking the brand. Dia adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai suatu merek. Preferensi mereka mungkin dilandasi pada suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian, pengalaman dalam menggunakan produk, atau perceived quality yang tinggi dan mereka menganggap merek sebagai sahabat. Nah, di sini profil perusahaan McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1940 dengan dibukanya sebuah restoran di San Bernardino di California, Amerika Serikat. McDonald's saat ini tidak menjadikan tahun 1940 sebagai tahun kelahiran resto tersebut. Mereka memilih 15 April 1955 ketika Ray Kroc membeli lisensi waralaba McDonald's dari Dick and Mac di Des Plaines, Illinois sebagai hari kelahirannya. Dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac, McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin pada tahun 2009. Visi dari McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan, produk pangan, serta nilai-nilai tambah lainnya. Senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's. Misinya adalah satu, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia. Dua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's. Yang ketiga, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azril Devito. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin. Nomor 1, jenis kelamin, karakteristik responden. Yang pertama, perempuan, kita mendapatkan frekuensi sebanyak 33 dengan presentasi 64%.
Yang kedua ada laki-laki di frekuensi 19 dengan persentase 36%. Jumlahnya 52 orang responden dengan persentase total 100%. Mengenal jenis kelamin responden dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 64%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengunjungi McDonald's dalam sehari lebih banyak perempuan. Dalam bagian pekerjaan, karakteristik responden ada di bagian pertama pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Frekuensi yang kita dapatkan 50 dengan persentase 96%. Di bagian karyawan ada 2 orang responden dengan persentase 4%. Di wira swasta kita tidak mendapatkan frekuensi atau orang responden satupun, yaitu 0 dengan persentase 0. Lain-lain 0 dengan presentasi 0% juga. Dengan jumlah total 52 orang responden dengan persentase total 100%. Dapat diketahui bahwa sebanyak 96% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 4% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sedangkan didapati tidak ada responden yang statusnya atau pekerjaan sebagai wira swasta dan lain-lain, tidak ada presentase. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen McDonald's memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Analisis dan pembahasan. Brand loyalty merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Pengukuran loyalitas merek dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis habitual buyer, analisis satisfied buyer, analisis liking the brand, dan analisis committed buyer. Yang pertama ada hasil analisis switcher. Kita memiliki optional jawaban ada 4, yaitu yang pertama tidak pernah, jarang, selalu, dan sering. Kemudian di bagian F, di bagian tidak pernah, jawaban tidak pernah, kita mendapatkan 3 jawaban. Dengan X-nya 1, Fx-nya 3, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 3 dengan presentase 6%. Di bagian jarang kita mendapatkan 21 responden dengan X-nya 2, Fx-nya 42, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 84 dengan representase 40%. Kemudian di bagian jawaban selalu ada 4, X-nya 3, Fx-nya 12, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 36 dengan persentase 8%. Kemudian ada sering dengan total 24, X-nya 4, Fx-nya 96, X kuadratnya 16, Fx kuadratnya 384 dengan presentase 46%. Dengan jumlah jawaban responden 52 orang, Fx-nya 153, Fx kuadratnya 507 dengan total presentasenya 100%. Kemudian di bagian rata-rata 153 itu diambil dari bagian Fx di totalnya semua 153 dibagi 52. 52 itu 52 orang responden. Kemudian yang didapatkan hasilnya 2,94%. Kemudian di switcher 28 itu hasil dari bagian jawaban selalu dan sering. Kemudian itu diakumulasikan atau ditambah. Kemudian muncul angka hasilnya 28. Kemudian dibagi 52 itu total responden dikali 100% hasilnya 54%. Kemudian standar deviasinya akar 507 dikurang 153 kuadrat dibagi 52. Hasilnya dibagi lagi 52 kurang 1. Kemudian angka yang muncul didapatkan 0,147. Kemudian ada 2 hasil analisis habitual buyer. Kami memiliki 4 opsional jawaban dengan yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, yang keempat sangat setuju. Sangat tidak setuju kita mendapatkan 3 jawaban, X-nya 1, Fx-nya 3, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 3, persentasenya 6%. Kemudian tidak setuju 21 jawaban, X-nya 2, Fx-nya 42, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 84 dengan torehan persentase 40%. Setuju 27 jawaban, X-nya 3, Fx-nya 81, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 243, kemudian hasil presentasenya 52%. Kemudian sangat setuju 1,
Jawaban X-nya 4, Fx 4, X kuadratnya 16, Fx kuadratnya 16, persentasenya 2%. Kemudian jumlah total responden 52, Fx-nya 130, Fx kuadratnya 346, dan total torehan persentasenya 100%. Rata-ratanya 130 dibagi 52 responden hasilnya 2,5%. Kemudian habit soal buyer 28 bagi 52 dikali 100% hasilnya 54%. Dengan standar deviasi akar 346 dikurang 130 kuadrat atau pangkat 2 dibagi 52. Hasilnya dibagi 52 kurang 1. Kemudian muncul angka didapatkan 0,641. Yang ketiga, ada hasil analisis satisfied buyer dengan jawaban sangat tidak puas 1, tidak puas 4, puas 335, sangat puas 12 dengan jumlah total responden 52. Kemudian yang pertama sangat tidak puas ada jawabannya 1, X-nya 1, Fx-nya 1, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 1 dengan persentase 2%. Kemudian ada di tidak puas mendapatkan total jawaban 4, X-nya 2, Fx-nya 8, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 16 dengan persenan 8%. Puas ada 35, X-nya 3, Fx-nya 105, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 315 dengan torehan persentase 67%. Sangat puas 12, X-nya 4, Fx-nya 48, X kuadratnya 16, Fx kuadratnya 192 dengan persentase 23%. Dengan jumlah total responden 52, total Fx 162, total Fx kuadrat 524 dengan persentase total 100%. Kemudian rata-ratanya 162 dibagi 52 hasilnya 3%. Satisfied buyer sama dengan 47 dibagi 52 dikali 100%. Ditemukan hasil 90%. Kemudian standar deviasinya akar 524 dikurang 162 pangkat 2 dibagi 52. Hasilnya dibagi 52 kurang 1. Dengan standar deviasi yang didapatkan hasilnya sama dengan 0,086. Yang keempat yaitu ada hasil analisis liking the brand. Nah, di situ ada beberapa jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, puas, sangat puas, dan jumlah respondennya itu 52. Sangat tidak puas itu jumlahnya itu 2, tidak puasnya 4, puasnya itu 40, sangat puasnya itu 6, dan jumlah respondennya itu 52. Zril, ulang Zril, gue salah Zril, ulang. Yang keempat yaitu ada hasil analisis liking the brand. Di situ ada beberapa jawaban yaitu sangat tidak puas, puas, dan yang terakhir itu sangat puas. Dan beberapa jawaban sangat tidak puas itu ada 2, dan tidak puas itu ada 4, dan puas itu ada 40, sangat puas itu ada 6. Jadi jumlah respondennya itu ada 50. Yang sangat tidak puas itu X-nya 1, Fx-nya 2, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 2, dan jumlah persennya itu 4%. Dan yang tidak puas itu X-nya 2, Fx-nya 8, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 16, dan jumlah persennya itu 8%. Dan yang puas itu X-nya 3, Fx-nya 120, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 360, dan jumlah persennya itu 77%. Dan yang terakhir itu sangat tidak puas, yaitu X-nya 4, Fx-nya 24, X kuadratnya 16, Fx kuadratnya 96, dan jumlah persennya 11%. Dan jumlah keseluruhannya itu F-nya itu 52, Fx-nya 154, Fx kuadratnya 570, dan jumlah persennya itu 100%. Rata-rata yaitu 154 dibagi 52 sama dengan 2,96. Liking the brand sama dengan 46 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 88%. Dan SD-nya itu akar dari 570 dikurang 154 pangkat 2 dibagi 52 per 52
kurang 1 sama dengan 1,494. Dan yang kelima itu ada hasil analisis community buyer. Dan kita bisa lihat di situ ada jawabannya tidak pernah, jarang, sering, selalu. Tidak pernah itu ada jumlahnya 10, jarangnya itu 21, seringnya itu 15, selalunya 6. Jadi jumlah respondennya itu ada 52. Yang tidak pernah itu X-nya 1, Fx-nya 10, S kuadratnya 1, Fx kuadratnya 10, dan jumlah persennya itu 10%. Jarangnya itu X-nya 2, Fx-nya 42, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 84, dan jumlah persennya itu 48%. Yang seringnya itu X-nya 3, Fx-nya 45, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 135, dan jumlah persennya itu 32%. Yang selalu yaitu X-nya 4, Fx-nya 24, X kuadratnya 16, Fx kuadratnya 96, dan jumlah persennya itu 10%. Nah, dan jumlah keseluruhannya yaitu F-nya 52, Fx-nya 121, Fx kuadratnya 325, dan jumlah persennya itu 100%. Rata-rata 121 dibagi 52 sama dengan 2,32. Community bayarnya yaitu 21 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 40%. Akar pangkat 325 121 pangkat 2 dibagi 52 per 52 dikurang 1, SD-nya itu sama dengan 0,129. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dari analisis untuk brand loyalty dapat diketahui yang pertama itu urutan pertama bahwa McDonald mempunyai konsumen yang paling banyak pada tingkat satisfied buyer yaitu 47 responden atau 90% menjawab puas, sangat puas dalam menggunakan restoran McDonald. Yang kedua itu didominasi pada tingkat liking the brand yaitu 46 responden atau 88% menjawab suka dan sangat suka dengan brand McDonald. Dan urutan yang ketiga itu didominasi switcher yaitu 28 responden atau 54% menjawab sering dan selalu berpindah tempat restoran serta tingkat habitual buyer yaitu 28 responden atau 54% menjawab setuju dan sangat setuju membeli produk ke Alfamart hanya karena kebiasaan. Dan urutan yang terakhir itu didominasi pada tingkat community buyer yaitu 21 responden atau 42% menjawab sering dan selalu menyarankan orang lain makan di restoran McDonald. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.